Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hairani SPD MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perawatan untuk orang lansia. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Rahmat, sebagai moderator, dan rekan saya Nurani sebagai pemateri 1 dan Indri Julianti sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki video. Pengertian menua. Menua adalah suatu proses yang terus-menerus berlanjut secara ilmiah serta merupakan bagian normal dari masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana terjadinya penurunan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri. Lanjut usia adalah bagian dari proses pertumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua. Hal ini normal dengan bagian fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang dan pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Materi selanjutnya yaitu teori-teori proses menua. Teori yang pertama yaitu adalah teori biologi yang terbagi menjadi 2, yaitu teori genetik dan teori non-genetik. Teori selanjutnya yaitu teori sosiologis yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori interaksi sosial. Kemampuan lansia dalam mempertahankan interaksi sosial merupakan kunci mempertahankan status sosialnya. Yang kedua yaitu teori aktivitas atau kegiatan. Teori ini menyatakan bahwa lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan banyak ikut serta dalam kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu teori kepribadian lanjut. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada seorang lansia sangat dipengaruhi oleh tipe personalitas yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat yaitu teori pembebasan atau penarikan diri. Teori ini menjelaskan bahwa dalam bertambah lanjut usia, seseorang berangsur-angsur mulai akan melepas diri dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya yang dimiliki. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan interaksi sosial lansia, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga lanjut usia mengalami kehilangan ganda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan. Yang pertama, nutrisi atau makanan. Nutrisi atau makanan kondisi kurang atau berlebihan nutrisi dari kebutuhan tubuh mengganggu keseimbangan reaksi kekebalan. Yang kedua, ada status kesehatan. Penyakit yang selama ini selalu dikaitkan dengan proses penuaan sebenarnya tidak benar-benar disebabkan oleh proses penuaan itu sendiri. Penyakit tersebut lebih disebabkan oleh faktor luar yang merugikan, berlangsung, tetap, dan berkepanjangan. Yang ketiga, pengalaman hidup, yaitu paparan sinar matahari, kurang olahraga, dan juga mengkonsumsi alkohol. Yang keempat ada lingkungan. Proses menua secara biologis berlangsung secara alami dan tidak dapat dihindari. Namun dengan lingkungan yang mendukung secara positif, status sehat tetap dapat dipertahankan dalam usia lanjut. Dan yang terakhir ada stres, tekanan hidup sehari-hari dalam lingkungan rumah, pekerjaan maupun masyarakat yang tercermin dalam bentuk gaya hidup akan berpengaruh dalam proses penuaan. Selanjutnya ada batas-batas lanjut usia.
Menurut WHO, yang dikatakan lanjut usia tersebut dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, usia lanjut, yaitu 60 sampai 74 tahun, dan usia tua, yaitu 75 tahun sampai 89 tahun, dan yang terakhir ada usia sangat lanjut, yaitu 90 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Perubahan fisik. 1. Perubahan keseluruhan. Berkurangnya tinggi dan berat badan, bertambahnya fat low lean body mass ratio, dan berkurangnya cairan tubuh. 2. Sistem integumen. Kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput karena menurunnya cairan. Hilangnya jaringan adiposa, kulit pucat, dan terdapat bintik-bintik hitam akibat menurunnya aliran darah ke kulit. Menurunnya sel-sel yang memproduksi pigmen, kuku jari tangan dan kaki menjadi tebal serta rapuh. Pada wanita usia lebih dari 60 tahun, rambut wajah meningkat, rambut menipis, warna rambut kelabu, serta kelenjar keringat berkurang jumlah dan fungsinya. Fungsi kulit sebagai proteksi sudah menurun. 3. Sistem muskular. Kecepatan dan kekuatan kontraksi otot skeletal berkurang. Pengecilan otot akibat menurunnya serabut otot, namun pada otot polos tidak begitu terpengaruh. 4. Sistem kardiovaskular. Massa jantung bertambah. Ventrikel kiri mengalami hipertrofi dan kemampuan peregangan jantung berkurang karena perubahan pada jaringan ikat dan penumpukan lipofusion dan klasifikasi SA node, dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan ikat. Konsumsi oksigen pada tingkat maksimal berkurang, sehingga kapasitas paru menurun. Latihan berguna untuk meningkatkan VO2 maksimum, mengurangi tekanan darah dan berat badan. 5. Sistem perkemihan. Ginjal mengecil, nefron menjadi atrofi, aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%. Filtrasi glomerulus menurun sampai 50%. Fungsi tubulus berkurang, akibatnya kurang mampu memekatkan urin. BJ urin menurunkan, proteinuria BUN meningkat, ambang ginjal terhadap glukosa meningkat, kapasitas kandung kemih menurun 200 ml karena otot-otot yang melemah. Frekuensi berkemih meningkat, kandung kemih sulit dikosongkan pada pria akibat retensi urin meningkat. Pembesaran prostat 75% usia di atas 65 tahun. Bertambahnya aliran darah renal, berkurangnya osmolitas urin clearance, berat ginjal menurun 30-50%. Jumlah nefron menurun dan kemampuan memekatkan atau mengencerkan urin oleh ginjal menurun. 6. Sistem pernafasan. Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Menurunnya aktivitas silia, berkurangnya elastisitas paru, alveoli ukurannya melebar dari biasanya. Jumlah alveoli berkurang, oksigen arteri menurun menjadi 75 mmHg. CO2 pada arteri tidak berganti. Berkurangnya maksimal oksigen uptake dan berkurangnya refleks batuk. 7. Sistem gastrointestinal. Indera pengecap menurun, adanya iritasi yang kronis dan selaput lendir. Atrofi indera pengecap 80%. Hilangnya sensitivitas dari saraf pengecap di lidah, terutama rasa tentang rasa asin, asam, dan pahit. Pada lambung, rasa lapar menurun atau sensitivitas lapar menurun. Asam lambung menurun, waktu mengosongkan menurun. Peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi. Fungsi absorpsi atau daya absorpsi terganggu. Liver atau hati makin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan dan berkurangnya aliran darah. 8. Sistem penglihatan. Perubahan sistem penglihatan pada lansia erat kaitannya dengan presbiopi, lensa kehilangan elastisitas dan kaku. Otot penyangga lensa lemah,
ketajaman penglihatan dan daya akomodasi dari jarak jauh atau dekat berkurang. Menurunnya lapang pandang atau berkurang luas pandang, berkurangnya sensitivitas terhadap warna, menurunnya kemampuan membedakan warna hijau dan biru pada skala dan depth perception. 9. Sistem pendengaran. Presbyakusis atau gangguan pada pendengaran oleh karena hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia di atas umur 65 tahun. 10. Sistem persyarafan. Berkurangnya berat otak sekitar 10-20%. Berkurangnya sel kortikal, reaksi menjadi lambat, kurang sensitif terhadap sentuhan, berkurangnya aktivitas sel T, bertambahnya waktu jawaban motorik, hantaran neurin motorik melemah, dan kemunduran fungsi saraf otonom. 11. Sistem endokrin. Produksi hampir semua hormon menurun. Fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah. Berkurangnya ACTH, TSH, FSH, dan LH. Menurunnya aktivitas tiroid akibat basal, metabolisme menurun. Menurunnya produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon gonad atau progesteron, estrogen dan aldosteron, bertambahnya insulin, norepinefrin, parathormon, vasopresin, berkurangnya tridotinoin dan psikomotor menjadi lambat. 12. Sistem reproduksi. Selaput lendir vagina menurun atau kering, menciutnya ovarium dan uterus, atrofi payudara, testis masih dapat memproduksi sperma meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur, dan dorongan seks menetap sampai di atas umur 70 tahun, asalkan kondisi kesehatan baik, penghentian produksi ovum pada saat menopause. F. Tinjauan teori asuhan keperawatan lansia. Asuhan keperawatan pada lansia dimaksudkan untuk memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan kepada lanjut usia secara individu maupun kelompok, seperti di rumah atau lingkungan keluarga, panti ureda maupun puskesmas, dan di rumah sakit yang diberikan oleh perawat. Pendekatan yang digunakan oleh proses keperawatan yang meliputi pengkajian atau asesmen, merumuskan diagnosis keperawatan atau nursing diagnosis, merencanakan tindakan keperawatan atau nursing intervention, melaksanakan tindakan keperawatan atau implementation, dan melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, itulah pembahasan dari materi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.